Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ANOVA satu arah. Adapun anggota kelompoknya yang pertama adalah Muhammad Fanani dan yang kedua Naisla Fifi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian ANOVA satu arah. One way ANOVA merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Tujuan dari uji ANOVA satu arah ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan kegunaannya untuk menguji kemampuan generalisasi dari signifikasi hasil penelitian. ANOVA satu arah ini digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya melibatkan satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara acak. Yang kedua, perbedaan antara kategori atau tingkatan pada peubah bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, setiap subjek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada peubah bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur uji ANOVA satu arah. Di sini ada 15 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sebelum melakukan ANOVA, hitung ANOVA, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal dan variannya homogen. Kemudian, buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Ketiga, buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. 4. Buatlah daftar statistik induk. Kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar grup atau bisa dinotasikan dengan CKA dengan rumus seperti pada slide. Yang keenam, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus BBA sama dengan A dikurangi 1. Ketujuh, hitunglah kuadrat rata antar grup KRA dengan rumus KRA sama dengan CKA dibagi DBA. Yang kedelapan, hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus seperti pada slide. Yang kesembilan, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurangi A. 10. Hitunglah kuadrat rata dalam antar grup bisa dinotasikan dengan KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD dibagi DBD. 11. Carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA dibagi KRD. 12. Tentukan taraf signifikansinya, misalnya alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. 13. Cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F 1 dikurangi alfa dikali DBA dikali DBD. 14. Tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka HO ditolak, berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel, kemudian dibandingkan. Yang ke-15, kita buat kesimpulan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data secara manual. Misal, pada suatu kasus sebagai berikut. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar pada tingkat prestasi siswa. Ada 3 metode belajar yang akan diuji. Diambil sampel masing-masing 5 guru untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu dicatat waktu yang digunakan. Ini dalam satuan menit sebagai berikut. Hasil datanya sesuai dengan pada tabel di sini. Kemudian ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar pada waktu yang digunakan. Ini hasilnya. Ini dijumlahkan pada tabel tadi, dijumlahkan menghasilkan T1 atau metode 1 itu sama dengan 125, T2 100, dan T3 135. Ini dalam satuan menit. Kemudian dari tabel di samping dapat dihitung total keseluruhan nilainya itu sama dengan 360. Jika CKK ini kita menghitungnya 125 pangkat 2 atau T1 dibagi, ini kan datanya ada 5 guru, jadi dibagi 5 ditambah T2 itu dikuadratkan
100 pangkat 2 kuadrat dibagi 5 ditambah 135 kuadrat dibagi 5. Itu dikurangi jumlah keseluruhannya yaitu 360 kuadrat bagi 15 karena gurunya di sini kan jumlahnya ada 15. Gurunya ada 5 tapi datanya 15. Sehingga menghasilkan JKK sama dengan 130. Untuk JKT sama dengan 21 kuadrat ditambah 27 kuadrat ditambah sampai 24 kuadrat. Ini dari data ini, dari metode 1 sampai metode terakhir yang ini dikuadratkan ditambah kemudian dikurangi dengan jumlah metode dalam satuan menit yang tadi keseluruhan 360 kuadrat dibagi 15 menghasilkan JKT sama dengan 298. Untuk JKS sama yaitu pengurangan dari JKT dikurangi dengan JKK sama dengan 168. Selanjutnya untuk tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya sebagai berikut. Antar kolom itu ada 2, sisaan derajat bebasnya ada 2, terus sisaan itu ada 12, sehingga jumlahnya adalah 14. Kemudian jumlah kuadratnya ini antar kolom 130 itu seperti ini, yang ini, dan sisaan itu 168 itu JKT dikurangi JKK dimasukkan ke sini sama dengan 298 jika dijumlahkan. Kemudian varian atau ragamnya itu ada 6 antar kolom 65 dan sisaan 14. F hitungnya menghasilkan 4,64. Jadi F tabel itu sama dengan 3,89. Untuk pengujian hipotesis, HO sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan sampai μk. HA tidak semuanya sama, setidaknya ada HI μI tidak sama dengan μJ, untuk I tidak sama dengan J. Statistik uji sama dengan F hitung, dimana tadi kita memperoleh hasil yaitu 4,64. Kemudian karena F hitung lebih besar dari F tabel, sini F hitung ini lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada pengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan. Sekarang kita akan melakukan analisis data dengan SPSS. Pada kasus, sebanyak 25 orang diberi 5 jenis tablet sakit kepala untuk mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok secara acak dan masing-masing kelompok diberi 1 jenis tablet. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata lama setiap tablet dalam mengurangi rasa sakit. Dalam hal ini satuannya adalah menit. Tabel datanya sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk uji dengan menggunakan taraf nyata adalah 5% bahwa rata-rata lama dalam satuan menit tablet mengurangi rasa sakit adalah. Kemudian sebelum melakukan uji ANOVA satu arah dengan SPSS, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu melakukan uji normalitas data. Yang kedua melakukan uji homogenitas of variance, dan yang ketiga melakukan uji ANOVA satu arah. Sekarang kita buka aplikasi SPSS dahulu. Kemudian kita masukkan data yang tadi, di mana data X ini adalah data pada tabel A. Kita misalkan A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan E sama dengan 5. Kemudian kita masukkan datanya. Karena dalam SPSS ini masih dalam bentuk pecahan desimal, maka kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita buka variabel view. Kemudian ini bagian desimalnya kita menjadikan 0, 3. Kemudian untuk
labelnya kita beri nama, yaitu jenis tablet. Yang yaitu kita beri nama rata-rata lama penyembuhan. Kemudian pada bagian sini kita ubah terlebih dahulu. Tadi kan dianalogikan bahwa 1 itu sama dengan A, jadi 1 adalah label A. Kemudian 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, 5 sama dengan E. Kemudian kita add dan oke. Untuk bagian sini itu semuanya dalam bentuk nominal. Selanjutnya untuk menghitung uji normalitas data, kita buka analyze, descriptive statistik, terus export. Kemudian kita masukkan jenis tablet ini pada vector list dan rata-rata ini pada dependent list. Kemudian kita plot. Selanjutnya ini kan tadi kita mencari normalitas, jadi ini kita contreng, kita pencet yang ini, kemudian continue. Kita oke. Tunggu sebentar. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Untuk pengambilan dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu dapat dilihat dari dua sisi, di mana yang pertama itu jika nilai SINK lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun jika SINK kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian di sini kita lihat pada test of normality, di mana di sini itu kan SINK-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data ini dinyatakan bahwa data merupakan berdistribusi normal. Artinya kita dapat melanjutkan untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Kemudian kita buka perhitungan selanjutnya, yaitu untuk melakukan uji homogenitas of variance. Kita buka bagian data view, kemudian analyze. Ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan melakukan uji ANOVA satu arah. Kemudian compare, terus one way ANOVA. Selanjutnya ini jenis tablet itu masuk pada vektor dan rata-rata lama penyembuhan itu masuk pada dependent list. Kemudian kita post hoc, selanjutnya klik OK. OK ini untuk uji homogenitas. Kemudian option, kemudian kita continue terlebih dahulu. Kemudian option, terus kita klik yang homogeneity of variance test karena kita akan menguji homogeneity. Kemudian continue, kemudian klik OK.
Kita tunggu sebentar, akan muncul. Ini adalah hasil tes homogenitas of variance. Sedangkan yang ini adalah ANOVA satu arah. Dari sini kita diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas itu yang pertama, jika sin lebih besar dari 0,05 maka varians antar kelompok itu sama. Namun jika kurang dari 0,05 maka varians antar kelompok itu tidak sama. Karena di sini sin-nya itu lebih besar dari 0,05 maka varians antar kelompok itu adalah sama. Kemudian untuk ANOVA-nya juga memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika sin lebih besar dari 0,05 maka rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit adalah tidak signifikan. Namun jika kurang dari 0,05 maka rata-rata lamanya obat tersebut dalam mengurangi rasa sakit berbeda secara signifikan. Di sini kan sin-nya kurang dari 0,05 atau sin-nya itu hanya 0,01. Jadi kesimpulannya rata-rata lamanya obat tersebut dalam mengurangi rasa sakit berbeda secara signifikan. Artinya setiap obat itu memiliki waktu yang berbeda dalam mengurangi rasa sakit. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data menggunakan Excel. Pada kasus, terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia beserta program diet sebagai berikut, dengan rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam ketiga kelompok umur. Seperti ini, metode ini sampelnya 1, 2, 3 dan ini metodenya. Apakah keempat metode diet tersebut memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama? Kemudian kita diminta untuk uji pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya kita buka Microsoft Excel. Kita akan melakukan uji ANOVA satu arah menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kita kan udah menginput datanya di sini. Kita pilih data analyze pada bagian data ini, pilih, kemudian data analyze. Tunggu sebentar. Selanjutnya kita pilih yang ANOVA single factor. ANOVA single factor, kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini kita isi dengan kita blok di sini. Kemudian kita klik label yang ini, label in this row. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu sebentar dan ini datanya sudah muncul. Dimana pada bagian ini telah menyajikan tentang count, sum, average, dan variance. Untuk ANOVA, uji ANOVA-nya pada bagian tabel ini menunjukkan bahwa ANOVA satu arah yang pada bagian P value ini yang hasilnya 0,063678 karena P value ini lebih besar dari 0,05 maka keputusan diterima HO, artinya tidak ada perbedaan rata-rata tiap kelompok. Selain itu bisa dilihat dengan kita membandingkan antara P value dengan F treat atau F tabel. Terlihat bahwa F hitung
atau p-value dan f-tabel ini keputusannya sama, yaitu diterima oleh HO. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan berat badan antar metode, jadi sama. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.